Saya akan menyampaikan lagi firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Mari kita bersama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mempelajarinya untuk mendapatkan pengajaran supaya dapat kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini, saya mengajak saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau membaca dan merenungkan dan mau mengerti pengajaran melalui firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman-Mu. Tolong sertai kami, pimpin dan berkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekilas kita membaca dari Mazmur 92 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Ada 3 kelompok atau 3 bagian penting yang perlu kita renungkan bersama. Bagian pertama itu di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagian kedua itu di ayat 9 sampai dengan ayat ke-12. Bagian ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 16. Mari kita perhatikan satu bagian demi satu bagian. Pada bagian pertama, di sini pemazmur memberikan kepada kita pengenalan akan siapa Tuhan yang sesungguhnya. Memang kita tahu di zaman pemazmur maupun sampai saat ini ada banyak yang mengaku atau diakui sebagai Tuhan. Tetapi sesungguhnya hanya ada satu dan satu-satunya Allah yang Esa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain Tuhan Allah yang patut saya, saudara, siapapun mengenalnya. Di bagian pertama ini pemazmur menunjukkan betapa besar pekerjaan Tuhan, betapa mendalamnya rancangan Tuhan. Dimulai dari pengamatan pemazmur, baik dalam pengalamannya maupun pengamatan indrawinya, bahwa memang seluruh semesta alam, bumi dan segala isinya, dari zaman ke zaman, setiap entitas, setiap yang ada, itu adalah hasil dari karya Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di semesta alam ini. Sistem kehidupan di alam semesta, di bumi,
dan segala isinya, bahkan di antara umat manusia, bahkan di antara manusia-manusia yang ada dari zaman ke zaman, itu memberikan gambaran bahwa memang itu adalah karya Tuhan. Tidak ada tiba-tiba muncul, hadir, dan berjalan tanpa diketahui atau tanpa sepengetahuan Tuhan. Semuanya ada di dalam karya Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan, betapa besar pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan Allah yang Esa itu menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tidak hanya menciptakan dengan baik, indah, dan teratur, tetapi juga menciptakannya dan memeliharanya. Penciptaan dan pemeliharaan Tuhan inilah yang disaksikan pemazmur, dan pemazmur mengungkapkan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tentu tidak terselami. Sampai sekarang manusia belum mampu menguasai dan mengerti seluruh keberadaan karya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang makrokosmos dan yang mikrokosmos yang tidak diketahui oleh manusia. Dan manusia terus berupaya mencari tahu, menemukan pengertian, lalu memanfaatkannya. Tetapi terlalu besar dan terlalu banyak dan terlalu kompleks seluruh keberadaan karya Tuhan itu. Kalaupun manusia mampu memberikan waktunya untuk mempelajari satu bagian saja tentang keberadaan alam semesta, makrokosmos maupun mikrokosmos yang diamati secara indrawi maupun dalam pengalaman, tetap manusia punya keterbatasan. Sehingga pemazmur memberikan kepada kita pengajaran, sungguh betapa besar pekerjaan Tuhan. Jadi pada bagian pertama ini kita mengenal Tuhan yang melampaui segala akal budi kita, yang melampaui segala pengetahuan dan pengalaman hidup kita, namun yang menyatakan diri melalui karyanya untuk manusia, saya dan saudara mengenalnya. Sehingga dengan ungkapan betapa besar pekerjaan-Mu menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang dapat melampaui keberadaan Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang diciptakannya. Bagian kedua dari bagian pertama tentang pengenalan akan Tuhan, dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, menunjukkan bahwa betapa dalamnya rancangan-Mu ya Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Namun bukan hanya berkaitan dengan suatu proposisi tentang rancangan damai sejahtera itu. Ini berkaitan dengan Tuhan yang merancang segala sesuatu dengan baik, indah, teratur, dan mulia. Di dalam ketetapannya, rancangannya itu dalam satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Penciptaannya, pemeliharaannya, penebusannya. Rancangan Tuhan atas semuanya itu mendalam. Artinya, manusia hanya bisa tahu kalau saya dan saudara bisa mendapatkan anugerah mengerti rancangan Tuhan tersebut. Jadi ada rahasia dari rancangan Tuhan. Manusia dan saya, saudara semuanya bisa tahu, bisa mengerti kalau Allah mengungkapkannya. Dan tentunya Allah sudah mengungkapnya secara bertahap, progresif, melalui karyanya, melalui penemuan-penemuan yang diberikan kepada kita. Dan tentunya melalui firman yang mengarahkan kita untuk mengenal rancangan Tuhan yang tak terbatas itu pengertiannya. Pengetahuan, pengertian, dan pengalaman mengenal Tuhan yang demikian, itu tidak mungkin diketahui oleh orang bodoh, orang bebal, dan orang fasik. Pemazmur memberikan satu klasifikasi mereka-mereka, siapapun manusia yang mencoba memahami, mencoba menepis segala pekerjaan dan rancangan Tuhan itu. 3 kelompok itu adalah orang bodoh, orang bebal, dan orang fasik. Mungkin ada di antara kita berjumpa dengan mereka atau berjumpa dengan individu-individu yang menyingkirkan, meninggalkan, menolak keberadaan Tuhan Allah. Hanya maunya menguasai, memanfaatkan karya Tuhan, tapi tidak mau mengenal Tuhan. Pemazmur mengatakan di ayat 7 dan 8 bahwa 3 kelompok tersebut, yaitu orang bodoh, orang bebal, dan orang fasik,
memang ada dan hadir di dalam sejarah umat manusia. Orang bodoh tidak akan tahu, dia tidak mau tahu juga, dan bahkan merasa sok tahu tentang siapa Tuhan. Tidak mau membaca firman, tidak mau menghargai karya Tuhan, tidak mau menikmati segala pemberian Tuhan. Itu adalah orang bodoh yang tidak akan mengetahui apapun pekerjaan Tuhan yang baik, yang indah, yang teratur, apapun rancangan Tuhan yang membawa damai sejahtera itu. Orang bodoh tidak mau tahu, tidak peduli, tidak memperhatikan. Itu orang bodoh, menurut Mazmur 92 ayat 7. Sedangkan di ayat yang ke-8 dikatakan, orang fasik sepertinya bertumbuh, berkembang, tetapi untuk melakukan kejahatan. Mereka bertindak melakukan kejahatan, semakin masif perkembangannya, semakin bersifat sistematis perkembangan kejahatannya. Kita bisa menyaksikan betapa banyak orang fasik yang berkembang kejahatannya. Dari mulai penipuan, penggunaan teknologi, sampai dengan kekerasan dan tindakan-tindakan jahat lainnya. Bukan saja melawan moralitas yang sesungguhnya, etika maupun prinsip-prinsip kebaikan, tetapi orang fasik sungguh terus berkembang untuk melakukan kejahatan. Ini kenyataan. Saya tadi belum mengungkapkan bagian yang kedua, yaitu orang bebal. Kelompok orang bebal ini tidak akan mengerti akan pekerjaan Tuhan, akan rancangan Tuhan. Apa bedanya mengetahui dan mengerti? Mengetahui berarti mencoba mencari tahu, atau mencoba untuk memahami apa yang menjadi realitas. Oh, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada tumbuhan, ada binatang, ada manusia, ada makhluk-makhluk, ada ciptaan, semuanya teratur. Itu sekedar mengetahui. Tetapi orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Mengapa ada keteraturan di alam semesta ini? Ada sistem kehidupan yang mengatur tatanan yang tersedia. Orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Mereka hanya tahu, lalu mempelajari, memanfaatkan, mengeksekusi, mengeksplorasi, bahkan merusak. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dinyatakan Tuhan melalui karya-karyanya. Jadi ada 3 kelompok yang menentang pengenalan akan Tuhan ini. Selanjutnya di ayat 9 dijelaskan, Engkau ya Tuhan, kata pemazmur, Engkau ada di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Pemazmur mengenal dan mengerti siapa Tuhan yang bertata di atas segala sesuatu. Dan sifatnya kekal. Artinya tidak ada yang terlebih dahulu dari dia. Dan dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang penuh damai sejahtera. Tuhan yang menyatakan kasih, kemurahan, belas kasihannya. Dan ia menyatakan itu di tempatnya yang tinggi. Jadi ciptaan itu pasti berada di bawah kendali Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menciptakannya. Pemazmur mengungkapkan Tuhan itu melampaui itu. Tuhan melampaui ruang, Tuhan melampaui waktu, Tuhan berjalan di dalam sejarah, Tuhan menyatakan karyanya di dalam ruang dan waktu yang diciptakannya, dan sekaligus dia melampaui itu. Ini paradoks. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang transenden, yang tak terhampiri, yang tak mungkin saya, saudara, dapat mengerti dan memahaminya. Tetapi sekaligus Tuhan adalah Tuhan yang hadir dalam sejarah, yang dapat dipahami melalui karya-karyanya. Pemazmur mengungkapkan siapakah Tuhan yang dikenalnya. Bahkan pemazmur memberikan pengertian kepada kita tentang keberadaannya yang transenden dan yang imanen tersebut. Ini bagian pertama tentang pengenalan akan Tuhan, dan sekaligus menegaskan keberadaan Tuhan yang tidak mungkin manusia bodoh, manusia bebal, manusia fasik dapat mengetahui, mengerti, dan mendapatkan pengenalan yang karib dengan Tuhan. Bagian kedua, melanjutkan pada bagian yang pertama, ialah bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya, otoritasnya atas 3 kelompok tadi itu. Orang bodoh, orang bebal, dan orang fasik. Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang dinyatakan Tuhan? Ini sungguh sangat mengenaskan. Karena memang ada banyak orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang meremehkan rancangan Tuhan. Sehingga dari pihak Tuhan yang berotoritas dan yang berdaulat penuh atas segala sesuatu, di ayat 8 dikatakan silakan berkembang. Silakan untuk bertunas. Silakan bertambah jahat kejahatan itu. Tetapi semuanya nanti akan dipunahkan oleh Tuhan. Itu
bagian yang penting untuk kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan menegakkan keadilannya, tidak peduli siapapun dia. Kalau dia melakukan kejahatan, dia mengabaikan pekerjaan Tuhan, menolak rancangan damai dari Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan satu penghukuman, dipunahkan, tidak akan bisa menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan yang baik. Pada bagian yang kedua ini, pemazmur juga mengatakan, sesungguhnya musuhmu itu ya Tuhan, sesungguhnya musuhmu itu akan binasa, dipunahkan, akan binasa, dan akan dicerai-beraikan. Jadi ini adalah sesuatu pernyataan dari pemazmur mengungkapkan Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Bahwa orang bebal, orang bodoh, orang fasik akan mendapatkan penghukuman. Punah, binasa, dicerai-beraikan. Padahal dari sisi keberadaan mereka, mereka juga ciptaan Tuhan. Mereka juga orang-orang yang ada dan menikmati segala pemberian Tuhan secara umum. Bukankah segala sesuatu di alam semesta, di bumi ini, dan segala isinya milik Tuhan dan Tuhan yang karuniakan? Namun manusia-manusia yang bodoh, yang bebal, yang fasik itu dengan sengaja melawan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan membinasakan, mencerai-beraikan. Apa yang dicapai, diharapkan, dikerjakan, atau yang merasa itu sesuatu didapatkan, semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ini bukan saja pada saat sekarang, tetapi finalitasnya penghukuman pada akhir zaman. Ini pernyataan pemazmur tentang keadilan Tuhan yang dinyatakan Tuhan penghukumannya bagi orang bodoh, bebal, dan fasik, bukan hanya pada sejarah manusia sampai sekarang, tetapi juga yang paling final di akhir zaman. Jadi ini sifatnya eskatologis, tetapi juga dapat terjadi sekarang. Kalaupun ada orang bodoh, orang bebal, orang fasik yang selalu senantiasa memberontak, menolak pekerjaan Tuhan, maka pada waktunya mereka akan mengalami penghukuman. Kalaupun sekarang mereka berpoya-poya, merasa hebat, merasa kuat, bahkan yang paling mengherankan dikatakan mereka bertunas, mereka punya keturunan, bahkan dari satu generasi ke generasi mereka sepertinya mempertahankan kejahatan itu, maka mereka akan mengalami suatu kenyataan dibinasakan Tuhan. Ini sungguh menakutkan penghukuman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, pengajaran ini sungguh membuat kita gentar harusnya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ingatlah, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Jangan mempermainkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan mencobai dan mengganggu pekerjaan Tuhan. Jangan menahan apa yang harusnya menjadi bagian dari orang-orang yang berkarya. Jangan menolak rancangan Tuhan. Bahkan di ayat 11 dan 12, pemazmur mengungkapkan bahwa kau tinggikan tandukku, mataku memandang seteruku, dibukakanlah kepada orang percaya, itulah yang akan terjadi pada diri mereka yang bodoh, yang bebal, yang fasik. Dibukakan mata mereka, yaitu kita yang percaya sama Tuhan, yang mau menikmati pekerjaan Tuhan dan rancangan Tuhan. Tapi bagi mereka yang anggap sepele, remeh, rendahan, dan anggap merasa dirinya mampu, Tuhan mengatakan, aku akan membukakan matamu, melihat, menyaksikan bagaimana aku meninggikanmu, dan aku melihat, memandangi seteruku itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, sekalipun mungkin saja saudara mengalami ketidakadilan, mungkin saja saudara mengalami penindasan dengan berbagai macam sistem dunia yang diberikan, ditawarkan, ketahuilah, Tuhan tidak tinggal diam. Dan nantinya saya dan saudara akan menyaksikan. Karena itu, pembalikannya, janganlah kita melakukan hal yang jahat terhadap sesama. Janganlah kita bertindak bodoh, bertindak bebal, dan bertindak fasik kepada Tuhan dan sesama. Sebab Tuhan tidak pernah tidak adil. Kita tunggu dan sabar menanti karya Tuhan untuk itu. Bagian ketiga yang saya mau ungkapkan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16, yaitu orang-orang yang benar. Siapakah orang benar? Orang yang dibenarkan. Bukan karena kebenarannya, bukan karena perbuatannya, bukan karena amal baiknya, bukan karena beragamanya, bukan karena ikut berbagai ritual,
tetapi karena anugerah Tuhan di dalam Kristus, sehingga ada orang-orang yang ditentukan dari semula dibenarkan di dalam Kristus dan melalui Yesus Kristus, sehingga orang tersebut dibenarkan, disebut orang benar. Saya dan saudara yang percaya di dalam Kristus disebut orang benar. Tidak disebut orang bodoh, tidak disebut orang bebal, tidak disebut orang fasik. Tetapi saya dan saudara disebut orang benar karena kebenaran Allah di dalam dan melalui Kristus diimputasikan kepada kita. Lalu segala keberdosaan dan kerusakan kita diimputasikan atau di dalam penebusan Kristus, sehingga kita mendapatkan status sebagai orang benar. Artinya pengampunan Allah dan penerimaan Allah untuk kita bisa menikmati status orang benar. Dan ini satu kali untuk seumur hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya. Orang benar akan apa? Bertunas. Akan ditanam di bait Allah dan berbuah serta memberitakan kebenaran Tuhan. Jadi ada 4 ciri khas orang benar. Pertama, orang benar itu bertunas dan masuk ke dalam pertumbuhan. Bertunas berarti kita mulai dari hal yang baru, hal yang muda, hal yang belum ada sebelumnya. Lalu bertumbuh terus sampai kita mendapatkan hasilnya, yaitu berbuah. Jadi orang benar adalah orang yang bertunas, bertumbuh, berbuah. Ini penting sekali. Ini bagian pertama. Jadi bagian pertama ini untuk kita, saya dan saudara disebut orang benar kalau saya sadari bahwa saya diberikan tunas yang baru dan bertumbuh mengenal Allah. Pertumbuhan yang terus dan tetap, terus bertumbuh, terus makin kenal Tuhan. Yang kedua, ditanam di bait Tuhan. Apa artinya ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah? Artinya ada satu pengenalan akan Tuhan melalui firman. Karena di bait Allah firman Tuhan diberitakan, di bait Allah bagaimana Tuhan memperdamaikan kita, di bait Allah perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi terjadi. Dan itu yang ditanamkan di dalam diri orang benar. Jadi ciri kedua adalah orang benar selalu punya kerinduan, gairah untuk tetap mendengar firman, bersekutu dengan Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan dengan baik. Ini bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, orang benar itu sampai masa tua pun, jadi tidak hanya di masa awal atau proses pertumbuhan, tapi sampai masa tua tetap berbuah. Berbuah tidak berhenti pada awalnya menjadi orang percaya. Berbuah tidak karena adanya program atau aktivitas atau kegiatan. Berbuah itu menjadi lifestyle orang percaya. Orang benar berbuah kebajikan, berbuah Injil, berbuah pelayanan, berbagai buah yang dinyatakan Tuhan. Itu ciri ketiga dari orang benar. Ciri ketiga dari orang benar yang keempat adalah memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi ada satu gerakan dalam hati, satu tindakan dalam perkataan perbuatan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi perkataan dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh mengatakan, oh saya pilih perkataan saja, perbuatan itu nanti saja. Salah. Kita tidak bisa mengatakan perbuatan saja, perkataan nanti saja. Tidak. Dua-duanya seperti sekeping luang logam. Ada sisi depan, ada sisi belakang. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Keduanya mesti ada. Jadi, yang keempat tandanya orang benar ialah suka senantiasa memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi Tuhan kebenarannya diberitakan. Bukan saya yang diberitakan, bukan saudara yang diberitakan, bukan institusi gereja kita yang diberitakan, bukan pendeta kita, pastor kita, romo kita yang diberitakan, bukan manusia yang diberitakan, tapi Tuhan yang diberitakan. Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia atau buatan tangan manusia. Tidaklah demikian. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang bodoh, orang bebal, dan orang fasik.
Jadi saudara, sebagai orang benar, pastilah kita tidak mau disebut orang bodoh. Pastilah kita tidak mau disebut orang bebal. Pastilah kita tidak mau disebut orang fasik. Karena kita orang benar, maka kita terus berupaya mengoptimalkan fungsi pikiran, kehendak, afeksi, rasio, otak, semua keberadaan kita, fungsinya mesti dioptimalkan untuk mengetahui pekerjaan Tuhan mana dan rancangan Tuhan yang seperti apa yang menjadi gairah bagi saya untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana, yang fasik, menghadapi orang bodoh, orang bebal, orang fasik. Seperti apa caranya? Ya kita baca, belajar, dan terus belajar, dan terus belajar. Lalu, bagaimana kita sebagai orang benar? Ya kita harus menyelidiki rancangan-rancangan Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kita harusnya memiliki suatu kerinduan untuk memahami rancangan-rancangan Tuhan tersebut. Janganlah pula kita abai dari rancangan Tuhan. Janganlah pula kita meninggalkan rancangan Tuhan. Memang kita tidak mampu secara menyeluruh, bertahap, dan semakin kita mengalami satu transformasi pemikiran, mengalami suatu perubahan pengertian, dan mengalami suatu perbaikan perilaku. Ya, jadi transformasi pikiran, pengertian, dan perbuatan. Ini berkelanjutan sampai kita benar-benar menikmati Tuhan melalui buah-buah yang disediakan Tuhan untuk kita nikmati. Dengan demikian, apa yang sudah kita baca dari Mazmur 92 ayat 6-16 memberikan kepada kita beberapa prinsip. Pertama, kenallah siapa Tuhan yang saya dan saudara sembah secara benar dan tepat. Jangan bebal, jangan menjadi orang bodoh dan orang fasik. Kenallah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan itu hanya mungkin karena Roh Kudus, karena firman, karena Kristus yang menopang memelihara kita. Hal yang kedua, sadarilah dan ketahuilah bahwa di sekitaran hidup kita, entah kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, di komunitas manapun, sadarilah dan ketahuilah bahwa banyak orang bodoh, banyak orang bebal, dan banyak orang fasik yang menolak pekerjaan Tuhan, yang menyingkirkan rancangan Tuhan. Ini mesti kita ketahui dan waspadai. Jadi jangan berpikir di dunia yang fana ini, di tengah-tengah dunia ini kita aman-nyaman begitu, tidak. Karena kita diutus di tengah-tengah serigala. Dan serigalanya itu merasa lebih pintar dari Tuhan, menganggap lebih hebat dari kuasa Tuhan, merasa punya otoritas lebih tinggi dari Tuhan. Hati-hati saudara, ini bagian prinsip kedua. Yang ketiga, sadarilah dan ketahuilah dan bersyukurlah bahwa saya dan saudara dijadikan oleh Tuhan sebagai orang benar. Walaupun ada prosesnya saya menjalankan hidup sebagai orang benar sampai akhir hidup saya, saudara dan saya harus tahu ketika Tuhan memberikan kepada kita status sebagai orang benar, itu adalah awal perjalanan hidup kita yang panjang sampai akhir hidup kita. Terus-menerus mengalami proses, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin berbuah, makin berakar, makin bertumbuh, makin berkarya, dan Tuhan senantiasa menolong dan menopang kita. Kiranya dengan 3 bagian prinsip dari penjelasan yang saya sampaikan pada malam ini mengenai apa yang dinyatakan Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 16, memberikan kekuatan, memberikan penolongan, dan memberikan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh tidak mudah mengenal-Mu, tetapi kami bersyukur Engkau mengenalkan diri-Mu kepada kami melalui firman, melalui kuasa Roh Kudus, melalui karya-karya-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk rancangan damai sejahtera-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena orang-orang pilihan-Mu yang Engkau munculkan di tengah-tengah umat manusia yang melawan Engkau. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, bukan karena kuat, gagah, dan kuasa kami. Ada di antara kami yang mungkin sedang mengalami proses pengudusan, proses untuk hidup berbuah, meninggalkan kebodohan, meninggalkan kebebalan, meninggalkan kefasikan. Tuhan, pegang tangan kami, pimpin kami, sertai kami, agar kami menikmati buah itu
buah yang kau sediakan, yang baik, yang indah, yang menyenangkan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran hari ini, terima kasih untuk pertolongan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.